Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sari Rahayu, NIM 4320005 dari kelas KPI 3A. Adapun tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk menjawab semua pertanyaan dengan dosen pembimbing Bapak Asrul Harahap dengan mata kuliah Fikih Dakwah. Adapun pertanyaan beliau yang pertama itu manfaat mempelajari fikih dakwah. Tentu akan banyak kita raih dan kita dapat. Salah satunya dengan mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat kuli atau umum dan teori-teori yang terkait dengannya. Untuk diterapkan dengan tafsili atau terperinci. Dengan mempelajari fikih dakwah dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu fenomena dakwah zaman sekarang. Di zaman yang serba bisa ini perkembangan dakwah sangat mudah disampaikan kepada masyarakat. Begitu juga dengan orang yang mudah mengakses informasi dari mana saja. Lalu bagaimana fenomena dakwah yang ada pada masa kini? Perkembangan dakwah ini juga harus bisa mengikuti seiring berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Karena dengan cara ini, banyak orang yang mudah mendengarkan dakwah. Lalu apa yang terjadi dalam perkembangan dakwah di masa kini? Dalam fenomena dakwah ini, para ulama juga harus kreatif dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang sebagai sarana untuk kita saat sekarang ini. Mungkin terkadang ada yang menyelipkan hal-hal yang berupa membuat pendengar bisa tertawa dan juga tidak bosan untuk menontonnya. Karena dakwah yang sudah dimodernisasi dengan kecanggihan teknologi dan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka tidak sedikit orang yang bisa dengan mudah, bahkan orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang ulama dengan model public speaking lalu menyebarkan ilmu tanpa memiliki seluk-beluk keilmuan yang sikoh. Hanya bermodal sedikit ilmu dan pandai mengolah demi kata untuk mengejar popularitas dunia. Khususnya ketika dihadapkan dengan realita globalisasi saat ini. Dan juga seiring berkembangnya keilmuan beserta sains apalagi perkembangan politik. Dalam hal ini, fenomena dakwah banyak sekali menghadapi problematika yang seperti bagaimana ajaran Islam dapat memahami dan dari kalangan masyarakat dengan berkembangnya teknologi ilmu pengetahuan. Tentang bagaimana masyarakat Islam bisa mengikuti perkembangan yang ada di dunia tanpa mengubah tatanan atau ajaran agama dan juga harus menyampaikan dihadapi sebagai dikembangkan menjadi konsepsi operatif. Oleh karena itu, ini sebagai kualitas pendakwah di masa kini yang harus lebih berkembang dan berpikiran modern, tidak hanya memandang satu sisi saja. Tapi juga harus sebagai muslim harus memiliki kepekaan sosial dan selalu berfenomena sesuai dengan memakai fikih dakwah. Dari sekian fenomena dakwah, contoh yang memakai fikih dakwah yaitu sebelumnya kita melihat dulu apa itu kaidah fikih dakwah. Yang pertama itu memberi keteladanan sebelum berdakwah, mengikuti hati sebelum menjelaskan, mengenal sebelum memberi beban, bertahan dalam pembebanan, memudahkan bukan menyulitkan, yang pokok sebelum yang cabang, membesarkan hati sebelum mengecilkan ancaman, memahami bukan mendeteksi, mendidik bukan menelanjangi. Jika kita lihat dari fenomena dakwah, contoh yang memakai kaidah fikih dakwah, saya belum bisa mengatakan bahwa semua ulama itu memakai kaidah fikih dakwah. Saya hanya bercontoh kepada Rasulullah. Karena apa? Karena dari kaidah-kaidah yang saya sebut tadi, yang paling pantas untuk kita contoh karena dengan penyampaian beliau yaitu adalah Rasulullah. Contohnya saat beliau berdakwah di Mekah. Pada saat itu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena beliau paham betul bahwa mayoritas pemeluk agama masyarakat Islam, masyarakat Arab pada saat itu tidak ada yang memeluk Islam, bahkan pamannya sendiri. Oleh karena itu beliau melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan kekuatan untuk menyebarkan Islam di Mekah pun beliau sekarang sudah banyak pemeluk agama Islam. Selanjutnya, bagaimana saudara memakai kaidah fikih dakwah dalam berdakwah suatu saat nanti? Kalau menurut saya pribadi, saya insya Allah akan memakai kaidah seperti bilisan. Karena berdakwah dengan bilisan ini kita menyampaikan dengan secara lisan kepada mat'u untuk menyampaikan suatu ceramah. Selanjutnya melalui dakwah bitadwin atau dengan melalui tulisan.
baik dengan memberikan kitab-kitab, majalah melalui internet, koran dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah, seperti sebuah foto fenomena alam dengan caption bahwa semua keindahan hanya milik Allah, sudah termasuk berdakwah melalui bit tadwin. Selanjutnya adalah dakwah dengan bil hikmah, yang berdakwah dengan cara arif dan bijaksana, esensial dan sehingga pihak objek dakwah dapat mengerti dan tidak merasa ada paksaan tekanan apapun dari manapun. Sekian jawaban saya atas terkait pertanyaan dari Bapak Asrul Harahap untuk memenuhi tugas UAS. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.